Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Saya Nadia Zahra dari Prodi PAI semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang beberapa minggu lalu sempat saya sampaikan kepada teman-teman saya dan di depan dosen saya juga. Di sini saya akan mengulang pelajaran sejarah pendidikan Islam dengan judul sejarah pendidikan Islam di Pramadrasah. Oke, mari kita masuk ke pembahasan pertama. Di sejarah pendidikan Islam Pramadrasah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu sejarah, yang kedua itu bentuk lembaga, dan yang ketiga itu perkembangannya. Masuk ke pengertian Pramadrasah. Istilah dari Pramadrasah sendiri ini merujuk pada sistem pendidikan sebelum formal atau yang bisa kita kenal sekarang adalah madrasah. Pramadrasah ini ada sejak abad ke-4 Hijriah dan abad ke-10 Masehi. Pada era itu, ilmu pengetahuan belum terstruktur seperti sekarang dan dilaksanakannya juga secara informal, fleksibel dan berbasis komunitas. Karakteristik utama pada pramadrasah ini berpusat pada sistem pembelajaran atau tempat gitu. Waktu itu di zaman pramadrasah ini tempatnya ini bisa di masjid atau di rumah para sahabat atau di rumah para ulama dahulu, dan sistem pembelajarannya itu berkelompok atau halaqah. Yang kedua itu metode itu menggunakan sistem talaki atau berinteraksi antara guru dan siswa, antara murid dan guru ya, seperti itu. Terus yang ketiga itu tentang kurikulum. Nah, pada masa itu kurikulum itu belum berstandar nasional. Jadi siswa itu bebas memilih guru dan materinya sendiri. Dan yang keempat itu fokus. Nah, pada masa pramadrasah ini siswa ini hanya fokus kepada pembelajaran Islam seperti ilmu tafsir, fikih, hadis, filsafat, bahasa Arab dan semua ilmu-ilmu lainnya yang berhubungan dengan Islam. Yang kelima itu transisi. Masuknya abad ke-4 Hijriah itu muncul kebutuhan sistem yang lebih rapi yang melahirkan lembaga formal seperti Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Ada beberapa bentuk-bentuk lembaga pendidikan pramadrasah berkembang itu secara organik dalam berbagai bentuk. Yang pertama itu masjid. Masjid itu berfungsi bukan hanya sebagai tempat ibadah pada waktu itu, tapi juga sebagai pusat pendidikan yang terletak di kota-kota besar seperti Madinah, Mekkah, dan Kufah. Metode halaqah ini sangat dominan di situ. Terus yang kedua itu ada kutab atau maktab, lembaga pendidikan dasar untuk anak-anak yang berfokus pada pengajaran membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran. Dan ini menjadi cikal bakal pendidikan dasar Islam pada masa pramadrasah. Perpustakaan dan pusat penerjemah. Pada dinasti Abbasiyah ada salah satu perpustakaan besar yang terkenal, yaitu namanya Baitul Hikmah atau bisa disebut dengan Rumah Kebijaksanaan. Di sana banyak sekali karya-karya atau manuskrip dari Yunani, Persia, India yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Masuk ke pembahasan terakhir, yaitu tentang pandangan para ahli. Sistem pendidikan pramadrasah ini meletakkan dasar bagi perkembangan pendidikan Islam formal di dunia Islam. Tradisi intelektual Islam telah berkembang pesat jauh sebelum berdirinya madrasah secara formal. Sedikit kesimpulan dari saya tentang materi yang saya jelaskan ini. Sebelum adanya pendidikan formal, Islam juga berkembang pesat dalam ilmu keislaman. Dan setelah adanya sedikit perubahan, setelah itu masuk ke pendidikan yang berstruktur dan sampai sekarang juga masih terlaksanakan. Seperti tidak semua tidak semua sekolah formal itu mempelajari ilmu Islam. Hanya beberapa sekolah seperti MI, MTS, MA atau kampus-kampus yang berbasis keislaman seperti kampus UIN Madura, ya. Dan juga sistem ini mencerminkan pendidikan yang dinamis
inklusif, dan berorientasi pada ilmu, yang menjadi fondasi kokoh bagi sistem madrasah modern yang ada pada zaman sekarang ini. Baik, sekian penjelasan atau mengulang kembali materi yang telah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.